Perkenalkan, nama saya Yohanes Dedi Purwaluya dari kelas TI B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Membangun Jaringan RT RW-Net. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Yang pertama, latar belakang. RT RW-Net adalah jaringan komputer swadaya dalam ruang lingkup RT RW. Jaringan komputer yang melalui kabel atau wireless 2,4 GHz dan hotspot dikembangkan sebagai forum komunikasi online yang efektif bagi warga untuk saling bertukar informasi, mengemukakan pendapat, melakukan polling, ataupun pemilihan ketua RT atau RW. RT RW-Net ini memberdayakan pemakai internet di mana fasilitas internet tersedia 24 jam sehari selama sebulan, di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena semua biaya pembangunan infrastruktur, operasional, dan biaya langganan akan ditanggung bersama pelanggan RT RW-Net. Lalu kita masuk ke pembahasan. Pengertian internet. Internet, kependekan dari interconnected networking, ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Manakala internet ialah sistem komputer umum yang berhubung secara global dan menggunakan TCP atau IP sebagai protokol penukaran paket. Dalam konteks bisnis, Information Technology Association of America menjelaskan pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran vokal, informasi bergambar, teks, dan numerik oleh mikroelektronika berbasis kombinasi komputasi dan telekomunikasi. Istilah dalam pengertian modern pertama kali muncul adalah sebuah artikel 1958 yang diterbitkan dalam Harvard Business Review, di mana penulis Leavitt dan Wissler berkomentar bahwa teknologi baru belum memiliki nama tunggal yang didirikan. Kita akan menyebutnya teknologi informasi. Beberapa bidang modern dan muncul teknologi informasi adalah generasi berikutnya teknologi web, bioinformatika, cloud computing, sistem informasi global, skala besar basis pengetahuan, dan lain-lain. Pengertian jaringan internet. Jaringan internet adalah kumpulan beberapa komputer dan perangkat lain seperti printer, hub, dan sebagainya yang saling terhubung satu sama lain melalui media perantara. Media perantara ini dapat berupa media kabel ataupun media tanpa kabel. Masing-masing komputer yang dapat terhubung tersebut bisa saling bertukar data atau berbagi perangkat lunak. Berdasarkan skala atau area jaringan komputer dibagi menjadi 4 jenis yaitu LAN, MAN, WAN, dan Internet. LAN yaitu Local Area Network adalah jaringan lokal yang dibuat pada area tertutup. Jaringan lokal tersebut juga jaringan private. LAN biasanya digunakan untuk menggunakan resource bersama-sama, seperti penggunaan printer secara bersama atau penggunaan media penyimpanan data secara bersama. MAN, Metro Area Network, menggunakan metode yang mirip dengan LAN, namun daerah cakupannya lebih luas. Daerah cakupan MAN bisa 1 RW, beberapa kantor yang berada di dalam satu komplek, satu kota, bahkan satu provinsi. WAN, yaitu Wide Area Network, cakupannya lebih luas daripada MAN. Cakupan WAN meliputi satu kawasan, satu negara, satu pulau, bahkan satu benua. Internet adalah interkoneksi jaringan komputer yang ada di dunia, sehingga cakupannya sudah mencapai satu planet. Koneksi antar jaringan komputer dapat dilakukan berkat dukungan protokol yang khas, yaitu Internet Protocol (IP). Sesuai dengan penjelasan di atas, RT RW-Net termasuk jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Membangun RT RW-Net adalah suatu konsep di mana beberapa komputer dalam satu perumahan atau blok dapat saling berhubungan dan dapat berbagi data serta informasi. Konsep lain dari RT RW-Net adalah memberdayakan pemakaian internet, di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan, di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah, karena semua biaya pembangunan, infrastruktur, operasional, dan biaya langganan akan ditanggung oleh pelanggan RT RW-Net.
Salah satu pemanfaatan RT/RW-Net adalah berbagi koneksi internet agar biaya berlangganan internet dapat ditekan menjadi lebih murah. Untuk membangun jaringan RT/RW dibutuhkan perangkat jaringan seperti router, modem ADSL, akses point, kabel UTP agar kebutuhan jaringan terpenuhi. Router digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan seperti manajemen bandwidth, pemberian IP, modem sebagai koneksi ke ISP, dan akses point sebagai koneksi wireless ke klien. Hasil yang diharapkan adalah dapat memberi suatu fasilitas yang berfungsi untuk sharing koneksi internet dan dapat menekan biaya agar lebih hemat dan juga dapat dikembangkan penggunanya untuk menggunakan atau manfaat lain pada jaringan. Apa yang dimaksud dengan jaringan RT/RW-Net? RT/RW-Net adalah suatu konsep jaringan di mana bandwidth yang ditangkap oleh antena wavelength kemudian disalurkan kepada tetangga di rumah lain berjarak kurang dari 100 meter. Visi jaringan RT/RW-Net adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan akses internet yang mudah dan murah dengan cara swadaya. Tujuan membangun RT/RW-Net turut serta pengembangan internet murah di masyarakat. Kedua, membangun komunitas yang sadar akan kehadiran teknologi informasi dan internet. Ketiga, sharing informasi di lingkungan RT/RW sehingga masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Keempat, mempromosikan setiap kegiatan masyarakat RT/RW ke internet sehingga komunikasi tersebut dapat lebih dikenal dan bisa dijadikan sarana untuk melakukan bisnis internet. Tujuan lain dari RT/RW-Net ini adalah membuat semacam intranet yang berisi berbagai macam informasi tentang kegiatan yang ada di lingkungan sekitar. Dengan tersambungnya rumah ke jaringan internet secara terus-menerus dan tidak terputus, maka bisnis internet diharapkan akan semakin marak, termasuk pemanfaatan internet untuk pembayaran tagihan telepon, listrik, pengecekan saldo bank, pemesanan tiket pesawat, dan lain-lain. Apa saja peralatan yang dibutuhkan? Adapun perangkat-perangkat pendukung yang digunakan adalah sebagai berikut. Access point. Fungsi access point adalah sebagai hub switch yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless ke para klien. Di access point inilah koneksi internet dari tempat Anda dipancarkan atau dikirim melalui gelombang radio. Ukuran kekuatan sinyal juga mempengaruhi area coverage yang akan dijangkau. Semakin tinggi kekuatan sinyal, semakin luas jangkauannya. Antena. Untuk memperluas coverage hingga beberapa kilometer, diperlukan antena omni eksternal. Meskipun ketika membeli access point sudah dilengkapi antena omni, namun belum cukup karena hanya berkekuatan sekitar 3-5 dB. Untuk memperluas area jangkauan, diperlukan antena omni eksternal yang rata-rata kekuatan 15 dB. Antena omni ini memiliki pancaran atau radiasi 360 derajat, jadi dapat menjangkau klien dari arah mana saja. PoE, Power over Ethernet. Agar kabel listrik tidak perlu dinaikkan ke atas saat turn on access point, maka diperlukan alat untuk yang dinamakan PoE. PoE ini fungsinya untuk mengalirkan listrik melalui kabel Ethernet atau kabel UTP. Dengan alat ini, maka Anda tidak perlu repot-repot lagi menarik kabel listrik dari bawah ke atas tower. Cara ini tentu akan lebih praktis dan hemat. Kabel UTP, walaupun RT/RW-Net ini merupakan jaringan wireless, namun peranan kabel juga diperlukan. Kabel UTP ini diperlukan untuk menghubungkan antara access point dengan jaringan kabel dan LAN. Jadi di bawah bisa ditancapkan ke komputer gateway, router, ke hub, switch, pilih kabel UTP yang berkualitas guna meningkatkan kualitas arus listrik yang dilewatkan melalui PoE. Yang kelima, tower. Guna mendapatkan jangkauan area coverage yang maksimal, antena omni eksternal perlu dinaikkan ke tempat yang tinggi agar klien wireless LAN bisa menangkap sinyal radio dengan baik. Penutup, simpulan. Membangun jaringan RT/RW-Net mempunyai banyak kelebihan selain mendapatkan internet yang murah,
dan unlimited, kita dapat mempererat persaudaraan antar tetangga. Biaya untuk membangun jaringan RT RW-Net ini relatif murah. Semakin banyak yang ikut berpartisipasi, maka semakin murah biaya yang dikeluarkan. Ketiga, sewaktu jaringan RT RW-Net, keamanan perlu diperhatikan karena satu komputer dengan komputer lainnya terhubung dalam satu koneksi. 4. Tujuan dibangun internet ini adalah mempermudah masyarakat untuk mengakses internet agar tidak tertinggal lagi dengan bangsa yang lebih maju. Kelima, dengan peralatan yang sederhana seperti wajan bolik pun kita bisa mengakses internet. Saran yang bisa penulis berikan perlu adanya izin dari lingkungan sekitar, dari ketua RW atau RT setempat agar tidak menimbulkan masalah. Dan saya berharap semoga makalah ini bisa berguna untuk pembaca dan meminimalisir biaya pengeluaran per bulannya. Dan untuk yang sedang mencari peluang usaha, mungkin makalah ini bisa membantu usahawan pemula. Sekian presentasi dari saya.